Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Asy-Syikrul Ikhlas rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita adalah ayat yang ke-74 sampai dengan ayat yang ke-76. Temanya masih tetap, yakni berjuang, berperang, dan berjihad di jalan Allah. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita doakan almarhum Security Curug Indah, lupa kemarin tidak kita doakan almarhum Bapak Imran Rosyadi. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa dan kesalahan, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya pertamanan dari pertamanan surga, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang ke-74 sampai ayat yang ke-76. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. مستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة
الظالم أهلها والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Itu kemarin ternyata sudah dibahas, namun ayat yang ke-76 Mas Toto dibaca terjemahnya aja langsung. Ayat 76. Ayat yang ke-76. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tauhid. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Baik. Ada dua kelompok di dunia ini, yang satu berjuang berperang di jalan Allah, membela, memperjuangkan kebenaran. Sementara di satu sisi ada orang yang berperang di jalan Tauhid. Tauhid itu adalah nama lain daripada setan, sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang melampaui batas. Nah, sesuatu yang melampaui batas itu pasti grupnya setan. Grupnya siapa Mas Oto? Grupnya setan. Udah jadi pejabat, udah kaya, gajinya masih aja nggak puas. Melewati batasnya dengan apa, Pak Mandra? Korupsi. Itu namanya tauhid, melampaui batas. Kayak mau hidup 1000 tahun aja, padahal hidup kita itu berapa sih? Makan nasi sepiring aja udah kenyang. Lalu buat apa korupsi? Ya Rahman ya. Nah, itu kalau tidak disadarkan, nggak dapat ilmu, akhirnya jiwanya, pikirannya disetir oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sebenarnya harus ada perintah, faqatilu awliya syaitan, maka perangilah teman-teman para penolong setan. Ya harus kita berhadapan dengan mereka. Lalu kita itu adalah jundullah, pasukan atau grupnya di jalan Allah. Kenapa? Pertolongan Allah itu pasti menang, sementara tipu daya setan itu lemah. Kenapa lemah? Ya kemarin kan kita udah buka, setan itu bisanya hanya memperkompori. Setelah terjadi musibah dan segala macam, setan itu cuci tangan, nggak mau bertanggung jawab. Tapi kalau kita berperang di jalan Allah, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tema berikutnya adalah sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan. Nah ini
Kita baca dulu ayatnya, ayat yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khasyah. يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا. Baik, temanya adalah sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan. Ayat sebelumnya kaum muslimin diperintahkan agar waspada dan bersiap untuk berperang, menangkis serangan pihak Quraisy dan sekutu-sekutunya, menegakkan agama Allah dan membela golongan yang lemah. Maka pada ayat ini diterangkan keadaan sebagian dari kaum muslimin yang lemah imannya dan juga orang munafik ketika diperintahkan untuk berperang. Jadi bahasa Jawa Timurnya itu orang yang nyerimpeti. Bahasa apa? Tahu nyerimpeti Mas Toto? Apa bahasa Indonesianya itu? Pasnya itu apa? Ya, Pak Mandra apa? Nyerimpeti, ngerecokin. Tuh, ditaruh di depan nggak bisa, di belakang nyerimpeti. Lalu kalau seperti itu bagaimana? Masya Allah, ini solusinya bagaimana nih Pak Mandra? Ayo, alam tar. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan ilal ladina, kepada orang-orang ila dikatakan lahum kepada mereka kubu aidiyakum, kalian tahanlah tangan-tangan kalian dari berperang, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Falamma, lalu ketika kutiba alaihimul qital, diwajibkan atas mereka berperang, ida tiba-tiba fariqum minhum, segolongan munafik,
dari mereka, dari minhum, dari mereka yang syaunan nasa, mereka takut gentar kepada manusia atau musuh. Akhasyatillah, seperti rasa takut terhadap siksa Allah. Aw asadda, atau bahkan lebih khasyah, takut kepada siksa Allah. Baik, stop. Ini ceritanya, ayat ini alam taro ini, Pak Mandra, Mas Toto, jemaah sekalian, ayat ini diturunkan kepada sekelompok sahabat, di antaranya Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, Utamah bin Mal'un Al-Jumhi, Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi, Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. Mereka semuanya itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebelum mereka berhijrah ke Madinah. Mereka mendapati orang-orang musyrik menganiaya dengan penganiayaan yang berat. Kemudian mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka usul, "Idzan lana fi qitalihim wa yaqulu lahu Rasul." Ya Allah, ya Rasul, izinkan kami untuk berperang bersama, untuk memerangi mereka, kita ditindas dan lain sebagainya. Namun perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari menyerang, karena sesungguhnya aku belum mendapatkan perintah untuk memerangi mereka. Dan sibuklah kalian dengan menegakkan agama kalian, dengan mengerjakan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat. Ntar dulu, perang itu nggak sembarangan, harus ada wahyu dari Allah, harus dipikirkan matang-matang. Jangan hanya perang-perang tapi tidak ada pertimbangan. Jadi perang itu diwajibkan, namun harus ada pertimbangan. Apalagi kalau Rasulullah kan nggak berusaha-berusaha, harus ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya dulu 10 November itu, Mas Toto, itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari udah banyak mendapatkan tekanan dari penduduk Surabaya dan kaum muslimin yang tinggal di sekitar Surabaya untuk menyerang nikah waktu itu. Namun Mbah Hasyim Asy'ari itu belum mau melakukan penyerangan dan memberikan komando. Kenapa? Karena belum ada perintah. Jadi ada yang sesepuhnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yakni Kiai Abbas Buntet, Kiai Abbas mana? Buntet Cirebon. Itu setelah datang ke Jombang, ke Jawa Timur, baru diberikan instruksi. Jadi mau Allah Akbar itu kan harus istikharah dulu, minta doa, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekonyong-konyong nyerang. Tuh kalau para ulama, segala sesuatunya diperhitungkan. Segala sesuatunya diperhitungkan. Ceritanya demikian. Sekelas Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah meminta pendapat atau meminta petunjuk dari Kiai Abbas Buntet Cirebon. Itu orang kiai yang ahli hikmah. Ahli hikmah itu kalau bahasa sekarang itu ya sakti lah, Pak. Itu kalau Kiai Hasyim Asy'ari kan tipikal ulama. Tapi kalau Kiai Abbas Buntet itu seorang ulama juga mempunyai kelebihan sakti. Itu Kiai Abbas Buntet macan itu, kata Mbak Asy'ari. Macannya belum datang, menunggu macan petunjuk dari Kiai Abbas Buntet. Ternyata jasa para ulama, para kiai terhadap NKRI itu tidak disangsikan lagi, tidak diragukan lagi. Nah kemudian Pak Haji Roto, Pak Hamzah, kenapa setelah pasca kemerdekaan ini justru malah kelihatannya malah yang mendominasi pemerintahan itu orang-orang yang bukan kiai? Karena kiainya itu merasa udah capek berjuang. Setelah kemerdekaan mereka menarik diri untuk fokus ke
ke pesantren, sehingga pemerintahan banyak dikuasai oleh orang-orang yang nggak jelas. Ceritanya seperti itu Pak Mandra. Dong apa betul Pak Mandra? Itu ceritanya demikian, sehingga yang mewarnai pemerintahan itu adalah tidak sedikit orang-orang yang nggak ngerti agama. Akhirnya apa? Ya ada PKI lah, terus ada apa lagi? Macam-macam itu. Nah, sekarang menggeliat di mulai dari sekolahan-sekolahan sampai kampus, bahkan pemerintahan-pemerintahan, ada yang namanya banyak kajian-kajian keagamaan Islam. Itu alamat yang mudah-mudahan kita harus optimis. Indonesia ke depan insya Allah akan semakin baik. Harus optimis Mas Fato ya, daripada pesimis mending optimis, karena Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Allahu 'inda dhanni 'abdi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku adalah sesuai dengan persangkaan hambaku. Sampai mimpi ketiban genteng, ya sudah alamat dapat ketiban rezeki. Pokoknya takwilnya yang baik-baik itu aja. Itu adalah bentuk husnul dzan. Lanjut. Nah, ini ceritanya demikian karena nggak tahan diintimidasi, disiksa, minta untuk diizinkan berperang kepada Rasulullah. Ntar dulu tahan, karena belum ada wahyu. Kalau Mbah Hasyim As'ali belum ada instruksi. Lanjut. Falamma kutiba, udah. Ternyata setelah ditetapkan perang, mereka malah takut, libir, nggak akan repot itu. Wa qalu rabbana. Lanjut. Wa qalu rabbana, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, lima kata engkau mengapa engkau wajibkan alaina satu-satu dulu, alaina atas kami al-qital, berperang. Laula akhortana, mengapa tidak engkau tunda kewajiban perang kepada kami, ila sampai ajalin qarib, waktu dekat. Ntar dulu ngapa ya Allah, kita lagi mau panen nih, kita lagi mau hajatan nih, kita lagi mau ngunduh mantu ya, kalau bahasa-bahasa kita lah ya kan. Kenapa lagi enak-enaknya baru nikmatin dunia tiba-tiba diperintahkan untuk berperang? Ditunda dulu dan segala macam. Tuh Allah kalau nguji lagi enak-enaknya tiba-tiba diuji seperti itu. Makanya jangan terlalu kalau untuk masalah dunia berharap banget. Ntar kalau diambil, kalau dialihkan perintahnya terlalu berat. Lanjut. Qul, katakanlah, mata dunia, kesenangan dunia, qalil, sedikit, tidak abadi. Wal akhiratu, dan akhirat atau surga, khairul liman ittaqa, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tutslamuna, dan tidak kami dolimi atau dikurangi pahala fadilan sedikit pun. Baik, di situ maknanya adalah kalian lagi cenderung kepada dunia wahai orang-orang muslim, padahal dunia itu sedikit, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesenangan akhirat. Kesenangan dunia itu sedikit dan sebentar, jangan tertipu. Analoginya seperti ini, kita hidup itu setelah hidup ini kan diberikan perangkat oleh Allah membaca fenomena, kemudian kita dituntut oleh Allah untuk mengambil pelajaran. Ini sering saya sampaikan Mas Toto, ketika kita di alam rahim, rezekinya lewat mana Pak Mandra? Rezekinya bayi itu lewat mana? Tali pusar. Satu apa dua tali pusarnya?
Satu, ketika keluar dari alam rahim, terus jalannya rezeki berapa? Dua, benar apa enggak? Kata ibu itu, setelah disapi, itu rezekinya semakin banyak apa enggak? Ya kan, nah, walaupun dua itu kan cuma air susu doang. Setelah disapi ada sereal, ada roti, terus ada biskuit, terus ada bubur ayam, terus ada apa lagi? Oh, nasi goreng belum bentar, kalau apa namanya masih baru tuh ya, ada sayur sayur daun katuk itu ya kan, kalau bayi biasanya seperti itu ya, pisang dan segala macam. Setelah balik macam-macam tuh rezekinya, benar apa enggak? Jadi ketika kita menghadapi akhirat harus optimis. Harus apa Mas Toto? Jadi kayak bayi itu merasa, ini dunia sudah paling top ini. Ketika di alam rahim, ternyata setelah keluar, loh, kok ada piala Asia Under 23 kan kayak gitu. Macam-macam ternyata dunia. Ada fenomena, ada macam-macam, ada laut, ada gunung. Itu kata bayi yang baru lahir. Nah, kok kalah itu ya dunia memang. Dunia isinya harus menang dan kalah. Ada siang, ada malam. Ya itulah dunia. Nggak usah baper. Nah kemudian, lalu kita berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana nikmatnya kehidupan akhirat dibandingkan dengan dunia. Tuh, itu Masya Allah. Jadi ketika kita mati membawa iman dan Islam, mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Jadi harus pede, harus yakin, harus tersenyum bahwa ketika kita meninggal dunia, alam barzakh, alam akhirat kita lebih indah daripada dunia. Analoginya seperti itu. Alam rahim kecil itu udah nyaman, enjoy. Terus pindah ke alam dunia lebih nikmat lagi. Problemnya juga dunia, Mas Toto. Benar apa enggak? Ya, dunia. Maka dari itu ayat ini memberikan pelajaran yang sempurna bagi kita. Laula akhir qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah kesenangan dunia itu sedikit, sebentar, tidak lama, tidak langgeng. Sementara akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kita berusaha bertakwa dengan rahmat Allah. Dunia akhirat kita insya Allah semakin indah nanti. Wala tudlamuna fatila, dan tidak akan dikurangi sedikit pun pahala amal kalian. Pahala kita itu tidak akan dikurangi. Kalau di dunia itu kadang-kadang kita dizolimi. Benar apa enggak Mas Toto? Masya Allah. Kartunya nih BPJS tingkat berapa? Kelas 1. Ternyata nyampe rumah sakit gara-gara terlalu banyak pasien. Sekarang tadi diposting di grup jamaah ya Pak Hamzah, RSUD Bekasi sudah overload. Satu kamar itu berapa pasien? Ayo coba bayangkan. Maka jaga kesehatan. Masuk rumah sakit mahal biayanya. Udah ada BPJS, ada duit, belum tentu cepat untuk ditangani. Udahlah Pak Hari, nikmati aja jalan pagi. Itu biasanya bersepedanya masih jalan apa enggak Pak Hari? Pak Nur ya masih. Ya Pak Nur, Masya Allah. Ini gimana? Grup minggu pagi biasanya makan nasi uduk itu nikmati. Saya amati Mas Toto. Ini mohon maaf nih, bukan muji-muji jamaah ini enggak. Saya punya jamaah di Jatiwaringin Asri sana. Itu penyakitnya parah Mas Toto. Parah banget itu. Jantung hampir komplikasi lah. Tapi dianya itu ngeyel itu tetap ke masjid aja itu. Ya berobat ya ke masjid, ya berobat ya ke masjid. Sekarang sembuh dan kelihatan lebih seger lagi tuh. Ya Allah ya Karim. Berkahnya ke masjid itu. Lah didoain orang dan segala macam. Saya punya prediksi bukan apa-apa. Seandainya dia tidak bergaul ke masjid, game itu orang. Ukurannya udah
lagi penyakitnya itu. Sekarang seger orangnya, agak gemukan. Ya Allah, berkahnya dari rumah ke masjid, rumah masjid, rumah masjid. Itu yang doain Mas Toto, ya kan? Keluar dari rumah udah yang awal Mas Toto itu malaikat-malaikat itu. Sehari 5 kali lagi. Pulang pergi didoain malah malaikat. Ya Kang Roman ya, Masya Allah. Udahlah, berangkat ke masjid itu istimewa, yakin itu, saya seyakin-yakinnya. Itu ada Pak Roto juga dulu Pak Haji Roto penyakitnya juga nggak ringan. Pak Hari apalagi operasi jantung. Pak Hamzah juga pernah sakit beliau. Ternyata sekarang alhamdulillah berkah, ya berkah berobat juga. Akan tetapi keberkahan ke masjid, jangan tinggalin sholat berjamaah di masjid. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri itu. Yang harapannya saya sudah tipis itu, karena kita melihat lahiriah. Ternyata saya kurang lebih setengah tahun sekarang, kemarin saya diundang ngaji, seger lagi orangnya tuh Pak Haji Roto. Berkah ke masjid, Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan diminum terlebih dahulu. Ayo Kang Rahman, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Toto diulangi lagi ayat yang ke-78, 77. Terjemahannya. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Stop, karena keadaannya belum memungkinkan untuk berperang. Udah deh, sholat dulu, perbanyak ibadah. Nanti kalau sudah waktunya tepat, pasti perintah perang itu akan disampaikan. Lanjut. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia, musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit. Asbabun nuzul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa suatu saat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan beberapa sahabatnya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami adalah orang mulia pada saat kami kafir, tetapi ketika kami telah beriman, kami justru menjadi hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, dahulu di Mekah aku diperintahkan untuk memberikan maaf dan tidak memerangi kaum kafir. Setelah hijrah ke Madinah, setiap muslim diperintahkan untuk berperang, namun mereka malah enggan berperang. Maka turunlah ayat ini. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ternyata perang itu juga ada siasatnya, ada aturannya. Ketika di Mekah Rasulullah diintimidasi suruh bertahan, nggak boleh balas. Kenapa? Jumlahnya masih sedikit. Ketika di Madinah baru tuh, kalau mereka masih ngerecokin lagi, udah pindah ingin beragama dengan baik dan benar, kok malah serang-serang terus, baru kita boleh melawan, angkat senjata untuk berperang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.